Polemik kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi belakangan ini sedang memanas. Banyak calon mahasiswa yang mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT mereka. Kondisi ini membuat mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kenaikan UKT yang sangat tinggi. Situasi ini membuat semakin banyak orang mencari program bantuan biaya pendidikan atau beasiswa untuk kuliah mereka. Program beasiswa di Indonesia telah tersedia sejak zaman kolonial Belanda. Muncul setelah pemerintah Belanda banyak dikritik terkait politik eksploitasi di wilayah jajahannya. Salah satu tokoh yang gencar menyuarakan kritik adalah J.H.T. van Deventer. Sebagai orang yang prihatin dengan nasib penduduk di wilayah koloni Belanda, Van Deventer pun berusaha membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia agar bisa memperoleh pendidikan yang baik. Bersama sang istri dan sejumlah rekannya, Van Deventer membangun 4 yayasan, yaitu Yayasan Kartini yang dibangun untuk mendorong pendidikan perempuan, Yayasan Van Deventer yang memberikan beasiswa untuk perempuan Indonesia di tingkat sekolah menengah, kemudian Yayasan Max Havelaar, dan Yayasan Candi yang memberikan beasiswa berupa pinjaman bebas bunga untuk mahasiswa Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan di Belanda. Melalui beasiswa yang bersumber dari sumbangan rutin donatur dan subsidi pemerintah Belanda, sekitar 50 pemuda Indonesia mendapat kesempatan belajar di Belanda. Selain itu, terdapat juga beasiswa yang diberikan kepada pelajar Stovia. Mereka yang mendapat beasiswa ini wajib menjalani semacam kontrak dinas selama 10 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, para pemuda Indonesia dikirim ke negeri Sakura untuk belajar dengan biaya murah atau bahkan beasiswa penuh selama studi. Meski subsidi yang diberikan oleh pemerintah Jepang ini dilatar belakangi oleh kepentingan mewujudkan PAN Asia, subsidi ini kemudian menjadi akar dari sejumlah beasiswa yang sekarang kita kenal. Terdapat 2 gelombang keberangkatan pelajar-pelajar Indonesia ke Jepang. Sebelum 1943, banyak pelajar pergi ke Jepang karena tidak mampu membayar biaya studi ke Belanda. Sementara pada 1943, ada program khusus yang mengirimkan pemuda Indonesia untuk belajar di Jepang, yaitu Nampo Tokubetsu Ryukagusei atau mahasiswa luar biasa dari daerah selatan. Program beasiswa ini juga diberikan kepada pemuda dari negara-negara Asia Tenggara yang diduduki Jepang seperti Malaysia dan Burma. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyediakan program beasiswa ikatan dinas yang berlangsung dari 1960 hingga 1965. Dengan program beasiswa tersebut, ribuan pelajar dikirim ke negara-negara blok timur seperti Rusia hingga Ceko untuk mengenyam pendidikan di berbagai disiplin ilmu. Pada 1960-an, selain ada beasiswa pampasan perang dari pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia juga memberikan beasiswa bagi para pelajar yang hendak menempuh pendidikan di Belanda. Namun, beasiswa itu terpaksa dihentikan karena situasi politik yang memburuk dengan Belanda akibat sengketa Irian Barat. Pemerintah kemudian mengalihkannya melalui beasiswa Ford Foundation dari Amerika Serikat. Beberapa tokoh yang menerima beasiswa ini antara lain Emil Salim, Ali Wardana, C.B. Sumarlit, dan Dorojatun Koncorojati. Sebelum berangkat, para kandidat penerima beasiswa dikarantina selama seminggu di Departemen Pertanian. Di sana, mereka menjalani hidup ala militer dan mendapat bimbingan dari sejumlah tokoh, salah satunya Profesor Dr. Mustopo.